Negara kita, Indonesia, memiliki cadangan tembaga yang sangat besar. Masuk dalam kategori 7 negara yang memiliki cadangan tembaga terbesar di dunia. Potensi yang sangat besar ini harus kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk kemakmuran rakyat. Jokowi resmikan groundbreaking pembangunan smelter terbesar di dunia. PT Freeport Indonesia telah memantapkan rencananya untuk membangun smelter pengolahan tembaga di kawasan ekonomi khusus atau KEK JIIPE, Gresik, Jawa Timur dengan masa kontrak selama 80 tahun. Sejalan dengan hal itu, Presiden Joko Widodo meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking pembangunan smelter PT Freeport Indonesia di kawasan ekonomi khusus atau KEK Gresik, Provinsi Jawa Timur pada Selasa 12 Oktober 2021. Dilihat dari video Sekretariat Presiden Joko Widodo tiba di Provinsi Jawa Timur untuk melakukan kunjungan kerja pada hari ini Selasa 12 Oktober 2021. Kepala negara bersama rombongan tiba di Jawa Timur selepas landas dari pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat dengan menggunakan pesawat Kepresidenan Indonesia 1. Tiba di Bandara Internasional Juanda, Presiden Jokowi disambut Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa dan langsung menuju kawasan ekonomi khusus atau KEK Gresik, Kabupaten Gresik. Dalam peresmian pembangunan pabrik smelter tersebut, Presiden Jokowi ditemani oleh Menteri BUMN Erick Thohir, Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri ESDM Arifin Tasrif, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Seskap Pramono Anung, dan Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa. Presiden Jokowi mengatakan smelter yang akan dibangun dengan single line ini adalah yang terbesar di dunia, bahkan memiliki kapasitas untuk mengolah 1,7 juta ton konsentrat tembaga per tahun. Selain itu, pembangunan ini juga diklaim menyerap 40.000 tenaga kerja. Lebih lanjut, Presiden Jokowi mengatakan kapasitas smelter yang mampu mengolah 1,7 ton konsentrat tembaga per tahun tersebut adalah sangat besar. Karenanya, ia yakin pembangunan ini akan membawa efek positif bagi perekonomian tanah air. Dalam pernyataannya, Presiden Jokowi menyebut Indonesia memiliki cadangan tembaga yang sangat besar, bahkan masuk dalam kategori 7 negara yang memiliki cadangan tembaga terbesar di dunia. Atas dasar itulah kenapa smelter PT Freeport dibangun di dalam negeri, yaitu di Gresik, Provinsi Jawa Timur. Ia tidak ingin nilai tambah dari bisnis hilirisasi tersebut dinikmati oleh negara lain, misalnya Spanyol, Jepang, dan lainnya, hanya karena pengolahannya selama ini dilakukan di luar negeri. Di samping itu, Presiden Jokowi juga optimistis dengan membangun smelter di dalam negeri, maka hilirisasi industri akan semakin kuat. Selain itu, juga akan memberikan nilai tambah bagi negara. Dalam hal ini, memberikan income yang lebih tinggi kepada negara, kemudian goalnya adalah menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan serta membuat bangsa Indonesia semakin mandiri, semakin maju. Apalagi, pemerintah Indonesia telah menggenggam kepemilikan saham Freeport mencapai 51%, sehingga hasil bisnis mutlak ada di tanah air. Bahkan nilai tambah itu diharapkan bisa mengalir ke masyarakat melalui penyerapan tenaga kerja yang digadang-gadang mencapai 40.000 tenaga kerja. Untuk diketahui sebelumnya, pada 27 Agustus 2021 anak usaha PT AKR Korporindo Tbk, PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera atau BKMS, dan PT Freeport Indonesia atau PT FI menandatangani perjanjian sewa tanah jangka panjang. Adapun PT FI membutuhkan lahan dan layanan tambahan serta fasilitas di KEK JIIPE Gresik untuk pengembangan pembangunan, pengoperasian smelter dan pemurnian tembaga beserta infrastruktur pendukung dan fasilitas terkait. Presiden Direktur AKR Korporindo Haryanto Adikusumo menjelaskan bahwa KEK JIIPE akan menyediakan tanah untuk disewakan beserta utilitas dan layanan pendukung lainnya kepada PT FI. Ia menjelaskan perjanjian tersebut menggantikan perjanjian sebelumnya, yaitu untuk sewa jangka panjang 80 tahun yang dibagi menjadi masa sewa awal 18 tahun diikuti 2 tahun lagi dan kemudian dapat diperpanjang untuk 6 periode masing-masing 10 tahun sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam perjanjian sewa tanah. Kawasan perbatasan adalah beranda depan Indonesia yang mewakili wajah bangsa yang harus terus kita bangun agar bisa menjadi representasi kemajuan Indonesia yang membanggakan seluruh warga kita. Gerbang terdepan negara, Presiden Jokowi resmikan PLBN Terpadu SOTA, batas negara adalah representasi wajah Indonesia. Pos lintas batas negara merupakan cerminan komitmen pemerintah untuk membangun Indonesia dari kawasan perbatasan. Dengan wajah dan pelayanan baru yang lebih baik, PLBN dibangun sebagai representasi kemajuan Indonesia di kawasan perbatasan.
Dilansir dari Kompas.com, Presiden Joko Widodo meresmikan Pos Lintas Batas Negara atau PLBN Terpadu Sota di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua pada Minggu 3 Oktober 2021. Dalam peresmian tersebut, Jokowi menegaskan bahwa kawasan perbatasan harus terus dibangun karena merupakan representasi wajah bangsa Indonesia. Dalam sambutannya saat meresmikan Pos Lintas Batas Negara atau PLBN Terpadu Sota, Jokowi mengatakan kawasan perbatasan adalah beranda depan Indonesia yang mewakili wajah bangsa yang harus terus dibangun agar bisa menjadi representasi kemajuan Indonesia yang membanggakan seluruh warga. Oleh sebab itu, Jokowi mengungkapkan bahwa ia telah memerintahkan jajaran terkait untuk membangun kembali pos lintas batas di berbagai perbatasan negara di seluruh tanah air. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut juga mengatakan, sejak 7 tahun terakhir, ia telah memerintahkan untuk membangun kembali pos lintas batas negara di berbagai titik di seluruh tanah air, dengan wajah baru, dengan tampilan baru, dan juga yang paling penting dengan cara-cara pelayanan yang baru yang lebih baik, yang menjadi cerminan komitmen pemerintah untuk membangun Indonesia dari kawasan perbatasan. Sebagai informasi, Pos Lintas Batas Negara Sota adalah PLBN terpadu kedua di Papua setelah PLBN Skau di Jayapura dan merupakan PLBN ke-8 yang dibangun di seluruh Indonesia. Presiden mengungkapkan PLBN Sota ini dibangun dengan konsep yang terintegrasi, memiliki fasilitas yang lengkap, ada bangunan komersial, ada fasilitas umum dan sosial, mes pegawai, tempat ibadah, ada pasar, ada jalan, pedestrian, area parkir, juga infrastruktur pendukung lainnya. Ia juga mengungkapkan harapan agar PLBN Sota ini akan memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih nyaman kepada masyarakat Indonesia yang melintasi perbatasan Indonesia menuju Papua Nugini, dan juga meningkatkan keamanan di wilayah perbatasan, serta mendorong pertumbuhan sentra-sentra perekonomian baru, dan membuat masyarakat di perbatasan semakin cinta dan juga tentunya bangga terhadap negara Indonesia. Yang artinya Jokowi berharap kehadiran PLBN yang terletak di ujung timur Indonesia ini akan memberikan berbagai manfaat bagi masyarakat, baik dari sisi keamanan, perekonomian, maupun dalam meningkatkan nasionalisme bangsa. PLBN Sota di Merauke ini dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono mengatakan, pembangunan PLBN tidak hanya bertujuan untuk pos lintas batas negara saja, namun juga akan didorong menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru, salah satunya dengan dibangunnya pasar. Dengan demikian, kehadiran PLBN akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan. Basuki mengungkapkan pembangunan PLBN tidak hanya sebagai gerbang masuk, namun menjadi embrio pusat pertumbuhan ekonomi kawasan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan. Pembangunan kawasan perbatasan Sota dilakukan oleh Balai Prasarana Pemukiman Wilayah atau BPPW Papua Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR yang terbagi menjadi zona inti, subinti, dan pendukung dengan luas 5,6 hektar. Pada zona inti telah diselesaikan bangunan utama PLBN seluas 1.000 meter persegi, gerbang Tasbara, monumen atau patung Garuda, pekerjaan interior, pagar keliling, CCTV, portal, tiang bendera dan signik, X-ray scanner, dan walk-through metal detector. Sedangkan untuk zona subinti dibangun rumah pegawai sebanyak 16 unit tipe 36, musola, gereja, beserta interiornya. Kemudian juga diselesaikan bangunan zona pendukung berupa pasar perbatasan sebanyak 15 kios, patung Soekarno, dan bangunan tempat pembuangan akhir sampah. Di kawasan sekitar perbatasan, Kementerian PUPR juga melengkapi bangunan utilitas, area parkir, lanskap, mekanikal, elektrikal, dan pumping, sistem drainase dan sanitasi, serta didukung akses jalan yang mulus. Pembangunan PLBN Sota Merauke mulai dilaksanakan pada Maret 2019 dan terus dikembangkan selesai pada 2020 dengan total anggaran 103,6 miliar rupiah. Pembangunan konstruksi PLBN Sota dikerjakan oleh kontraktor PT Nindya Karya Persero. Saat ini pelintas batas perbatasan Sota yang berjarak sekitar 80 km dari Merauke sekitar 20 hingga 25 orang setiap hari. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam laporannya mengatakan bahwa pembangunan PLBN Terpadu Sota merupakan bagian dari pembangunan 11 PLBN yang diinstruksikan oleh Presiden Jokowi melalui Instruksi Presiden atau Inpres nomor 1 tahun 2019 tentang percepatan pembangunan 11 pos lintas batas negara terpadu dan sarana-prasarana penunjang di kawasan perbatasan. Tito menjelaskan kehadiran PLBN Sota merupakan awal dari pengembangan kawasan PLBN Sota sebagai kawasan pusat pertumbuhan ekonomi baru di perbatasan negara yang dapat bermanfaat tidak hanya untuk masyarakat Papua, tapi juga negara tetangga, Papua Nugini serta negara-negara Pasifik lainnya.
Dan saya sampaikan pada saat itu, secepatnya terminal ini harus diselesaikan. Jangan menunggu-nunggu lagi. Dikerjakan jangan 1 shift, dikerjakan 2 shift, 3 shift. Karena kita sangat kekurangan kapasitas terminal. Secepat-cepatnya. Sah jadi operator terminal peti kemas terbesar ke-8 di dunia. Presiden Jokowi setujui merger Pelindo. BUMN Pelabuhan PT Pelindo 1-4 resmi merger. Adanya penggabungan ini menjadikan Pelindo sebagai operator terminal peti kemas terbesar ke-8 di dunia. Penggabungan PT Pelabuhan Indonesia Persero atau Pelindo 1-4 akan segera diresmikan. Peresmian ditandai dengan penandatanganan peraturan presiden atau Perpres oleh Presiden Joko Widodo. Usai Kepala Negara menerbitkan balai tersebut, Erick berharap Pelindo Group menjadi kekuatan ekonomi baru di Indonesia untuk menyeimbangkan pasar di sektor kelautan, khususnya menekan tingginya biaya logistik. Dalam Disnatalis ke-40 Universitas Sultan Agung Tirtayasa Banten yang disiarkan secara virtual pada Jumat 1 Oktober 2021, Erick mengatakan Presiden Joko Widodo tanda tangan Perpres penggabungan Pelindo dan berharap dengan penggabungan tersebut akan kembali menyeimbangkan pasar dengan infrastruktur yang Pelindo punya dan terus menekan upaya biaya logistik. Dengan penggabungan Pelindo 1 hingga 4 menjadi PT Pelabuhan Indonesia Persero ini, maka biaya logistik bisa lebih ditekan. Kini biaya logistik di Indonesia masih sangat mahal, yakni 24%. Jika dibandingkan dengan negara lain yang di kisaran 11%, angka tersebut sangat tinggi. Usai merger, semua entitas Pelindo Group berada di payung PT Pelabuhan Indonesia Persero. Karena itu, pemegang saham menargetkan terminal peti kemas Pelindo Group masuk dalam 8 terminal terbesar di dunia. Erick mencatat penggabungan Persero dalam satu payung holding BUMN kepelabuhan akan diikuti dengan pembentukan subholding. Tujuannya, subholding bisa mendorong kegiatan-kegiatan operasionalnya. Sebagai operator utama sejumlah pelabuhan di Indonesia, keberadaan 4 perseroan dalam satu holding baru juga dinilai mampu menghadirkan layanan yang terintegrasi dan terstandarisasi, di mana layanan di satu pelabuhan akan sama dengan pelabuhan lainnya. Bahkan merger Pelindo Group diyakini bisa membuat kualitas layanan logistik di tanah air semakin meningkat. Keberadaan holding pun mampu menekan biaya logistik yang kini tercatat masih berada di level 23,5% dari produk domestik bruto atau PDB. Angka tersebut berbeda dengan Malaysia yang hanya mencapai 13% dari PDB negara tersebut. Berdasarkan biaya logistik ini sangat berpengaruh pada indeks kemudahan berusaha yang selama ini menjadi perhatian calon investor untuk berinvestasi di sebuah negara. Meski demikian, sisi negatifnya juga harus diperhatikan, khususnya terkait keberlangsungan usaha anak dan cucu perseroan. Ihwal pemutusan hubungan kerja atau PHK pun menjadi pertimbangan lain dalam proses merger. Sebelumnya, Kementerian BUMN memutuskan untuk menggabungkan atau merger perusahaan pengelola pelabuhan Indonesia. BUMN yang digabung tersebut adalah Pelindo 1, Pelindo 2, Pelindo 3, dan Pelindo 4. Setelah proses merger, perusahaan gabungan ini resmi beroperasi mulai 1 Oktober 2021. Dilansir dari Liputan6.com, dalam sosialisasi merger yang dilakukan oleh seluruh Pelindo, Direktur Utama Pelindo 1 Prasetyo mengatakan, penggabungan ini merupakan milestone perjalanan pelabuhan di Indonesia dan juga rencana strategis dari pemerintah selaku pemegang saham untuk membuat layanan pelabuhan menjadi lebih baik. Dalam merger ini, PT Pelindo 2 akan bertindak sebagai surviving entity atau perusahaan penerima penggabungan. Setelah merger, dapat perusahaan hasil penggabungan menjadi PT Pelabuhan Indonesia Persero atau Pelindo. Direktur Utama Pelindo 2 yang juga OC Integrasi Pelindo Arif Suhartono menyampaikan, salah satu alasan utama integrasi Pelindo 1 hingga 4 untuk menekan biaya logistik karena sebelumnya ada ketidakefisienan. Hal yang melatar belakangi pelaksanaan merger ini berkaitan dengan logistik. Biaya logistik yang ada di Indonesia sekitar 23% pada 2015 sampai 2019. Dan kontribusinya 2,8% berasal dari logistik berkaitan dengan air. Pada Jumat 1 Oktober 2021, Arif mengatakan kontribusi pelabuhan Siko sekitar 1,4%. Ini akan lebih besar dari land transportasi dan inventory. Selain itu, manfaat untuk perekonomian nasional, standarisasi bisnis, dan pelayanan pada Pelindo pasca merger diharapkan berdampak pada penurunan biaya logistik secara bertahap. Efisiensi biaya logistik ini dapat membantu meningkatkan ekonomi nasional.